Alright, thank you, praise and worship team. Puji nama Tuhan. First of all, I just want to welcome everyone. We have some newcomers and not so newcomers. First of all, ada di antara kita pagi hari ini our good friends Yiska, Halim, and family. Welcome, berikan sambutan bagi mereka Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Kenzo and Daphne. Ada juga dari Orde Lama. Seperti kata Pastor Yapi, Richard, Jessica, Andrew, dan sorry. Welcome. So good to have you with us. Ada yang baru pertama kali hadir? Atau sudah lama tidak hadir dan muncul? Ada lagi? Okay, puji nama Tuhan. Alright, I'm gonna pray. And today, by the way, we have Impact Kids joining us today because the teachers, unfortunately, Coco Stephen contracted COVID yesterday. So, but it's okay. I'm sure you're gonna be blessed today. By the way, before I pray and the little ones go to the back, can I ask, is everyone who needs translation already got the earphone, already got the translating device? If you need one, please raise your hand, and my beautiful wife, Celia, is gonna hand it in for you, right? And by the way, the tune that the wave that you need to tune in is 107.5. I was told 107.5. Yeah, it's not Hope FM. It's for the translation today. All right. Mari saudara kita tundukkan kepala sebentar untuk firman Tuhan dan juga anak-anak sekolah minggu kelas mereka. Saya mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, kesempatan, kesehatan, kekuatan yang sudah Engkau berikan bagi kami semua. Kami boleh datang, saudara demi bersaudara pada pagi hari ini, memuji, membesarkan nama Tuhan dan khususnya mendengar firman Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami, di ruangan ini, di ruangan-ruangan Sunday School, dan khususnya lebih dari itu dalam hati kami. Bukakan hal-hal yang baru, singkapkan mata rohani kami, supaya pagi hari ini kami tangkap sesuatu yang datang dari Tuhan sendiri dan kami pulang tinggalkan tempat ini dengan sebuah kehidupan yang diubahkan. Terima kasih Bapak, berkati firman Tuhan sebentar dan juga guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi anak-anak kami. In Jesus name. Semua yang siap terima firman Tuhan katakan? Amen, amen. Alright kids, Rainbow and Oxygen Kids, you can go to your class. And today, Pastor Yapi is going to do the translation at the back. Are you okay, Kay? You need help? All good? All right. Okay. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus pasal 4. Kalau saudara ingat, saya sudah sampaikan khotbah di bulan-bulan yang lalu, Efesus pasal pertama, pasal kedua, dan pasal ketiga. Dan hari ini kita akan lanjutkan Efesus pasal 4. Saya akan bacakan bagi saudara. Efesus pasal 4, ya mungkin gak semua saudara ya, saya akan bacakan mulai ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan, katakan sama-sama, berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kita akan loncat ke ayat 11 Bapak Ibu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak
yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Demikian firman Tuhan. Saudara aminkan ayat-ayat ini? Amin. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup sepadan atau hidup berpadanan. Saya dikasih Tuhan, ketika saya kecil, saya ini anak yang sangat nakal, Bapak Ibu. Begitu nakalnya, TK saja saya dikeluarkan dan dipindahkan ke TK lain, saudara. Can you imagine? TK saja saya DO, saudara, drop out. Saking nakalnya, saya masukkan sebuah sedotan ke hidung teman saya, masuk, saudara, sampai dia harus dioperasi. I was very naughty when I was a kid. Ya, saya suka bikin nangis adik-adik saya. By the way, saya datang dari keluarga dengan 4 saudara. Saya paling tua, 4-empatnya laki-laki, saudara. Jadi mungkin seperti Andrew, tapi you only have 3, right? You only have 3. Andrew, we are the same. We are the king in the family. Jadi yang namanya berantem di rumah itu pemandangan setiap hari. Ya, saya sangat nakal, Bapak Ibu. Saya suka mencuri uang mama, saya suka kurang ajar sama guru dan lain sebagainya. Yang lucu, saya ini pada saat itu satu-satunya orang di keluarga saya yang sudah ke gereja. Papa mama saya belum ke gereja pada saat itu. Dan saya dikirim oleh mereka sekolah minggu, Sunday school. Tapi saya nakal, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, satu kalimat yang sangat-sangat sering saya dengar mama saya ucapkan kepada saya setiap kali saya nakal adalah katanya Kristen, gitu, saudara. Bukan Kristen, Bapak Ibu, Kristen. Katanya Kristen, kok nakal? Katanya Kristen, kok curi uang mama? Ya, mama saya punya toko, banyak receh, saya suka ambil dan pakai buat jajan dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Katanya Kristen, kok bikin nangis adik-adik? Katanya Kristen, begitu, Bapak Ibu. Kalimat yang sering saya dengar. Nah, ketika saya dewasa, interestingly, dan mungkin Bapak Ibu juga sama, bukankah kalimat-kalimat seperti itu masih sering kita dengar? Dilontarkan kepada orang Kristen. Katanya Kristen, katanya rajin ke gereja, katanya pelayanan. Yang paling nancep, katanya pendeta. Nah itu, saudara, paling nancep. Katanya hamba Tuhan. Ya, kalimat-kalimat yang sering terdengar oleh orang Kristen. Ada 2 hal yang bisa kita renungkan dari kalimat-kalimat itu, Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa sebenarnya hidup kita sebagai orang Kristen itu dilihat oleh orang lain. Is that right? Ya, hidup kita suka tidak suka, sadar tidak sadar, itu dilihat oleh orang lain, saudara. Nggak ada saya pernah mendengar orang berkata katanya ateis. Nggak ada, saudara. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, dari kalimat-kalimat itu kita bisa renungkan bahwa dalam hidup kita orang Kristen harus kita akui seringkali masih ada yang namanya gap atau kesenjangan. Ada yang nggak klop, ada yang nggak matching antara siapa kita di dalam Yesus dengan kenyataan hidup kita sehari-hari. Are you with me? Sudah bisa mengerti? Yeah, this is the reality. Dan inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ayat emas kita pagi ini adalah ayat pertama yang tadi kita baca, Efesus pasal 4. Ketika dia berkata, sebab itu dalam bahasa Inggrisnya, therefore aku menasehatkan kamu supaya hidupmu berpadanan dengan panggilan itu. Panggilan apa, Bapak Ibu? Izinkan saya untuk memberikan sedikit konteks dari surat Efesus ini, Bapak Ibu. Saya sudah sampaikan Efesus 1, 2, dan 3. Surat Efesus adalah surat yang sangat luar biasa. Berisi 6 pasal, ya, tapi ada 2 bagian. Pasal 1, 2, 3 saya sudah sampaikan, itu adalah hal-hal yang isinya doktrin. Tapi pasal 4, 5, 6 Rasul Paulus bicara hal-hal yang sangat-sangat aplikatif. Pasal 1, 2, 3 itu hal-hal yang sangat profound,
begitu mendalam, very beautiful. Saudara ingat kekayaan kita dalam Yesus, ya kita sudah ditebus, dibangkitkan dari kematian, diangkat sebagai anak, dimeteraikan dan lain sebagainya. Profound. Tapi masuk pasal keempat, 5 dan 6, Rasul Paulus dia sampaikan hal-hal yang sangat-sangat praktikal. 1, 2, 3 itu isinya calling. 4, 5, 6 isinya living. 1, 2, 3 is about right believing. 4, 5, 6 is about right behaving. 1, 2, 3 itu bicara what Jesus has done for us. Pasal 4, 5, 6 bicara how we should live. Dua bagian Bapak Ibu yang sangat kontras. Dan dua bagian ini perhatikan saudara. Dua bagian ini dihubungkan ya dengan pasal 4 ayat pertama tadi dengan sebuah kata yang saya sangat suka yang muncul berkali-kali dalam surat-surat Rasul Paulus, therefore. Katakan sama-sama, therefore. Therefore, sebab itu hidupmu harus berpadanan dengan itu semua. Therefore. Saudara, iman Kristen itu adalah iman therefore. Artinya gini, Tuhan menyelamatkan saudara bukan supaya saudara menyendiri di gunung atau di hutan bersemedi memisahkan dari dunia ini saudara. Memisahkan hidup saudara dari dunia ini. Tuhan menyelamatkan kita supaya kita masuk ke dunia dan mengaplikasikan hal-hal yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Saudara bisa mengerti? Ya. Iman therefore. Ini sangat luar biasa. Dari sini kita belajar bahwa doktrin itu harus diwujudkan dengan aplikasi. Banyak orang hanya pintar doktrin saja sehingga tanpa mereka sadari kepala mereka membesar. Saya mau berkata Tuhan memanggil kita bukan supaya kepala kita besar, tapi hati kita besar karena kita aplikasikan doktrin-doktrin tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Iman harus dibuktikan dengan perbuatan. Oleh karena itu ada surat Roma isinya iman, ada juga surat Yakobus isinya perbuatan. Dua-duanya adalah dua sisi sebuah mata uang, saudara. Ya, keselamatan harus dibuahkan dengan perbuatan. Saya sudah sampaikan, we are not saved by good works, but we are saved for atau unto good works. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, tapi kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. You see? Dua sisi mata uang. Pasal 1, 2, 3, pasal 4, 5, 6 dihubungkan dengan therefore. Oleh karena itu, oleh sebab itu, hidupmu harus sepadan, kata Rasul Paulus. Kata sepadan di sini, Bapak Ibu, dalam kata aslinya adalah axios. Ya. Axios itu gambarannya adalah sebuah neraca. Ini adalah foto neraca dari zaman Romawi. Ya, jangan-jangan di zaman Paulus juga neracanya model seperti ini. Ya. Ketika beban di sebelah kanan dengan beban di sebelah kiri itu sama beratnya, maka akan terjadi yang namanya axios, sepadan, seimbang. Ya. Tapi ketika salah satu beban itu lebih berat, yang terjadi apa saudara? Bahasa Jermannya jomplang. Dan inilah yang Rasul Paulus katakan di ayat 1. Ya, biarlah hidupmu sepadan, jangan jomplang. Ya, harus sepadan dengan karya keselamatan yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kembali di awal tadi, kalau ada orang berkata, katanya Kristen, dengan kata lain mereka berkata, kok kamu hidupmu jomplang sih? Siapa kamu dalam Yesus dengan kenyataan hidupmu kok jomplang, tidak sepadan? Katanya Kristen. Saya mau berkata saudara, persoalannya bukan karya keselamatannya yang kurang, tapi hidup kitalah yang harus lebih disepadankan dengan karya keselamatan Yesus. Bisakah saudara mengerti? Dan saya mau berkata Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini, kalau saudara sungguh-sungguh mengerti kebenaran ini, saudara akan menyadari bahwa sebenarnya hidup kita sebagai orang Kristen adalah proses penyelarasan terus-menerus seumur hidup antara karya keselamatan Yesus dengan kehidupan kita sehari-hari. Saudara bisa mengerti?
Ya, saya ulang sekali lagi, kalau kita sungguh-sungguh mengerti kebenaran ini, kita akan sadar bahwa sebenarnya hidup kita adalah proses penyelarasan, penyepadanan terus-menerus seumur hidup antara ini, saudara, karya keselamatan dengan buah keselamatan. Saya harap saudara menangkap yang saya sampaikan. Such a beautiful passage. Ya. Dan sepanjang pasal 4 Rasul Paulus dia sampaikan sepadan dalam hal apa? Ada banyak. Saya sampaikan beberapa saja pada pagi hari ini. Yang pertama, Tuhan mau untuk kita sepadan dalam hidup kita dalam hal kesatuan atau unity. Di ayat 2 sampai 6 ya, Rasul Paulus tuliskan hal-hal tersebut. Sepadan dalam hal kesatuan. Bapak saudara sekalian, tahukah saudara bahwa true mark of a Christians is unity, love and unity in all relationship that we have. Tanda seorang Kristen seharusnya, saudara, seharusnya adalah hidup ya, yang menunjukkan kasih dan keharmonisan, kesatuan dalam hubungan kita. Amin, saudara. Tapi sayang, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita melihat sejarah gereja ke belakang 2000 tahun, menunjukkan bahwa salah satu masalah terbesar dalam gereja, dari zaman dulu gereja mula-mula sampai hari ini, adalah masalah yang satu ini, masalah kesatuan. Do you know hari ini ada lebih dari 30.000 denominasi kekristenan. Saya tidak bicara kita tidak boleh merintis gereja, we have to do it. Rasul Paulus merintis jemaat di mana-mana. Tapi harus kita akui terlalu banyak gereja muncul karena perpecahan dari gereja semula, bukan? Ya, bukan karena masalah doktrin, Bapak Ibu, tapi masalah relational, kesatuan. Marah dikit sama gembalanya, bikin gereja baru, ya, punya ambisi bikin gereja baru dan lain sebagainya. Harus kita akui, inilah keadaannya, masalah unity atau kesatuan. Yesus pernah berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, pertikaian hadir. Salah saudara ya. Siapa yang hadir saudara? Yesus hadir. Tapi seringkali pertikaian, perpecahan ya, yang hadir. Ya, hidup sepadan artinya kita tunjukkan dalam kehidupan yang penuh dengan kasih dan unity dalam hubungan-hubungan kita. Suatu ketika di sebuah gereja, saudara, gereja kecil, ada gembala yang selalu berlawan-lawanan, gontok-gontokan dengan song leadernya. Setiap kali gembalanya ngomong A, song leadernya ngomong yang lain, Bapak Ibu saudara sekalian. Terkenal, gak akur di gereja tersebut. Suatu ketika Pak Gembala dia khotbah dengan judul Rendahkan Hatimu. Setelah khotbah, song leader maju ke depan. Saudara, mari kita nyanyikan lagu Tinggikan Dirimu Mengatasi Langit. Gembalanya dongkol, saudara. Minggu depannya dia khotbah lagi. Saudara, ini saya mau berkhotbah. Ini aku, utuslah aku. Setelah khotbah, song leader maju ke depan. Saudara, mari kita nyanyikan sebuah lagu. Ku mau tetap di sini menikmati bait-Mu. Gembalanya makin dongkol. Minggu depannya dia khotbah lagi. Saudara, saya mau berkhotbah dengan judul Ingat-ingat kebaikan Tuhan. Setelah khotbah, song leader maju ke depan. Saudara, mari kita nyanyikan lagu Lupakan yang telah lalu. Akhirnya gembalanya bohwat, Bapak Ibu. Dia putuskan resign. Minggu depannya dia berikan pengumuman, Bapak Ibu sekalian, saya sudah tidak tahan. Mulai hari ini saya mau resign dari gereja ini. Dan setelah pengumuman, song leadernya maju ke depan. Saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu Rayakan Yesus Rayakan, katanya. This is real, isn't it? Ini kenyataannya, saudara. Nah, saya dengar every now and then perpecahan di banyak gereja terjadi sampai hari ini. Tahukah saudara, Alkitab khususnya Perjanjian Baru itu bicara soal unity atau kesatuan jauh lebih banyak daripada soal surga dan neraka. Do you know that? Tapi ironisnya ada banyak orang Kristen yang lebih tertarik mengejar hal-hal. Wah, si hamba Tuhan ini dibawa ke surga. Ada yang berkata sudah dibawa ke surga selama setahun terakhir 26 kali. 26 kali dibawa ke surga naik turun, saudara. Nggak ngajak-ngajak lagi.
26 kali kan berarti setahun tiap 2 minggu ya saudara ke surga. Itu ke surga atau gajian saudara tiap 2 minggu. Ya, banyak orang Kristen lebih tertarik mengejar hal-hal yang seperti itu. But yet Rasul Paulus sampaikan jauh lebih banyak hal seputar kesatuan, unity, love, keharmonisan dalam hubungan daripada hal-hal itu. And this is the same reason kenapa Yesus di malam sebelum dia disalib, dia berdoa untuk hal yang satu ini saudara. Betul Bapak Ibu? Dia berdoa, Tuhan, Bapa, aku berdoa supaya mereka menjadi satu sama seperti Bapa dan aku satu. Dan aku juga berdoa untuk orang-orang yang percaya akan pemberitaan mereka. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa itu orang-orang yang percaya akan pemberitaan murid-murid Yesus? Siapa? Saudara dan saya. Yesus berdoa buat kita loh saudara. Aku juga berdoa bagi mereka supaya mereka menjadi satu sama seperti Bapa dan aku satu. Saya mau tanya saudara, kira-kira apakah doa Yesus sudah dijawab hari ini? Kalau kita berdoa, Yesus menjawab. Kalau Yesus berdoa hal yang satu ini, saudaralah, sayalah yang harus menjawab. Hati yang bersatu sebagai tubuh Kristus. Di mata Yesus tidak ada hal yang lebih berharga melihat tubuhnya bersatu. Ya. Dan saya suka di ayat 3 Rasul Paulus dia berkata, dan berusahalah memelihara kesatuan. Bahasa Inggrisnya I love it. Make every effort to keep the unity. Every effort, make every effort. Artinya kesatuan itu harus diusahakan saudara. Kesatuan tidak datang dengan sendirinya. Every effort. Ini berarti kadangkala kita harus diam dan mengalah. Every effort artinya ada kalanya kita harus minta maaf terlebih dahulu meskipun mungkin kita tidak bersalah. Every effort artinya kita harus mau rela lepaskan pengampunan, forgiveness. Every effort to keep the unity. Kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus katakan hal yang serupa, Bapak Ibu. Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya, lihat itu Bapak Ibu. Sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung kepadamu, as far as it depends on you, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mau berkata, hiduplah sepadan dengan karya keselamatan Yesus. Tunjukkan itu dengan hidup yang penuh dengan kasih dan kesatuan. Amen. Dan ini bukan hanya di gereja, saudara. Ya, di mana saja setiap hubungan kita, mari kita usahakan kesatuan. Hati saya sangat sedih setiap kali mendengar keluarga demi keluarga mengalami perpecahan. Satu kata yang sering terdengar hari-hari ini, khususnya di media begitu saudara ya, adalah kata estrange. You know, estrange. Hubungan-hubungan keluarga yang estrange. Orang tua dengan anak estrange. Nggak ngomong-ngomongan saudara. Kakak dengan adik estrange. Mertua dengan menantu estrange. Suami dengan istri estrange. Bahkan berpisah. Ya. Hati saya sangat sedih. Bukankah kita lihat, kita temukan hal-hal seperti ini terjadi di sekitar kita? Ya, kenapa saudara bisa terjadi seperti itu? Hati yang tidak mau melepaskan pengampunan. Make every effort. Ampuni saudara mereka yang bersalah kepada kita. Ada seorang anak kecil umur 4 tahun, seorang perempuan. Dibawa ke pengadilan karena orang tuanya bercerai. Si hakim bertanya, "Nak, umur 4 tahun saudara anak perempuan. Kamu mau ikut siapa? Papa atau mama?" Anak ini nangis sejadi-jadinya, "Nggak mau, aku mau ikut dua-duanya." "Nggak bisa nak, kamu harus pilih, ikut mama atau ikut papa." Nah, anak ini akhirnya memilih ikut mama. Kenapa? Jadi rupa-rupanya setahun terakhir ayahnya dia usir mamahnya dari rumah.
Dan si anak ini hidup bersama dengan ayahnya di rumah, berdua selama setahun terakhir. Hampir setiap malam papanya keluar rumah, clubbing, gambling, mabuk, ya, ke diskotik, dari satu pub ke pub yang lain, dan pulang dini hari, kadangkala membawa wanita-wanita pelacur. Sementara anak ini tidur di kamarnya, di kamar sebelah ayahnya, menghabiskan malam itu bersama dengan wanita pelacur. Dan ganti-ganti Bapak Ibu. Sehingga ketika sang hakim bertanya, "Nak, mau ikut papa atau mama?" Dia pikir ikut mama saja. Kenapa? Karena kalau ikut papa, aku nggak tahu mama baru yang model seperti apa yang akan aku punya. Karena setiap malam ganti-ganti tante-tantenya yang pulang sama papa. Singkat cerita, anak ini bersama dengan mamanya estranged dengan papanya. Hampir 20 tahun kemudian, tidak ada hubungan. Hampir 20 tahun kemudian, si anak ini, dia sudah bertumbuh menjadi seorang gadis yang penuh dengan sakit hati dan kepahitan bersama dengan papanya atau kepada papanya. Tapi singkat cerita, dia dipulihkan, dia terima Yesus, ya, dia terima pengampunan Tuhan. Dan pada saat itu ada satu kerinduan dalam hatinya untuk mencari papanya. Karena dia rindu untuk lepaskan pengampunan. Ada sesuatu yang berubah. Do you know, orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, hatinya mau tidak mau akan berubah, saudara. Dan dia berusaha mencari tahu di mana papanya. Sudah 20 tahun, estranged. Dia cari tahu, dia kontak kembali keluarga dari pihak papanya. Sudah nggak banyak yang tahu, tapi singkat cerita, ternyata papanya ditemukan di sebuah kota kecil di Sumatera, di panti jompo. Sudah pernah heart attack, stroke begitu. Dan ternyata selama 20 tahun terakhir papanya sudah menikah berkali-kali. Punya anak begitu banyak. Dan dia pun tinggalkan keluarga-keluarga tersebut. Dia sakit di panti jompo, sendirian, lonely, gak bisa ngomong karena stroke. Di hari itu anaknya datang. Dia bersujud di depan kursi roda papanya. Dia pegang tangan papanya dan berkata, Pak ingat gak sama aku? Papanya lihat, gak bisa ngomong saudara. Ingat gak sama aku? Ini aku, anak pertama papa. Papanya nangis. Pak, aku cari-cari papa beberapa tahun terakhir. Aku mau bilang sama papa, aku sudah ketemu Tuhan Yesus. Dan aku mau ampuni papa. Aku mau papa tahu. Papanya, dia nangis. Mereka peluk-pelukan. Anak ini layani papanya, beritakan tentang Yesus, dan papanya terima Yesus. There's power in forgiveness. Amen. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. You know what's the biggest prison in the world? Yeah. The biggest prison in the world is invisible, but it's everywhere. Penjara terbesar di dunia itu nggak bisa kelihatan, saudara, tapi ada di mana-mana. Penjara apa itu? Penjara di pikiran banyak orang ketika mereka menahan pengampunan. Sebenarnya mereka sudah masuk penjara menjadi tawanan, saudara. Lepaskan pengampunan. Forgiveness is a gift that you give to yourself. Pengampunan adalah hadiah kado. Saudara lepaskan bagi seseorang, tapi sebenarnya saudara sudah berikan kado itu, hadiah itu bagi diri saudara sendiri. Dan pada saat itulah saudara sedang keluar dari penjara tersebut. Hiduplah sepadan dalam kasih dan kesatuan dalam hubungan-hubungan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan berikutnya di ayat 11 sampai 12, Rasul Paulus berkata, yang pertama, sepadan dalam kesatuan, dan yang kedua, sepadan dalam pelayanan atau ministry. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, orang yang sudah menerima keselamatan dengan sendirinya punya kerinduan untuk melayani. Betul Bapak Ibu? Ya. Saudara ingat kisah wanita Samaria di sumur Yakub. Seorang pendosa, sudah punya 5 suami dan dia tinggal dengan seorang pria yang bukan suaminya. Yesus tahu. Singkat cerita, ketemu Yesus, ngobrol, diinjili, ya, dia alami perjumpaan dengan Yesus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia lari pulang ke kotanya.
Dia beritahu orang-orang di kotanya tentang Yesus. Dan lalu orang-orang tersebut ketemu Yesus dan mereka pun percaya diselamatkan. Wanita ini hidupnya sudah diselamatkan. Dia alami perjumpaan dengan Yesus dan lalu dia layani Tuhan. Bagaimana dengan Zakheus, seorang koruptor, pengkhianat bangsanya? Ketika suatu hari diajak Yesus, makan yuk. Jadi mengajak makan orang itu alkitabiah, saudara. Mesti sering-sering ajak makan saya ya Bapak Ibu. Makan sama Tuhan Yesus, ngobrol sama Tuhan Yesus, hatinya berubah. Dan apa yang dia lakukan? Dia putuskan akan kembalikan semua uang yang dia pernah rampas. Dan gak cuma itu, 4 kali lipat. Lihat ini saudara, diselamatkan, melayani. Diselamatkan, dipulihkan, melayani. Itulah hidup sepadan. Saya ingat ibu mertua Petrus. Ternyata Petrus punya istri, Bapak Ibu. Ya, karena kita mencatat dia punya ibu mertua, berarti dia punya istri. Saudara tahu istri Petrus siapa? Tante Petrus. Suatu ketika Yesus datang ke rumah mertua Petrus, sedang sakit katanya. Dan lalu Yesus jamah dan sembuh. And I love what the Bible says next. Setelah sembuh, Alkitab ngomong seperti ini. Lalu ia pun, si ibu mertua Petrus, bangun dan melayani Yesus. Disembuhkan, dipulihkan, ditolong, diselamatkan, lalu melayani. Orang yang berkata, aku orang Kristen, aku sudah selamat, tapi nggak punya hati untuk melayani atau menjadi berkat bagi orang lain. Hidupnya hanya hidup bagi diri sendiri, itu artinya hidupnya jomplang. Tidak sepadan dengan karya keselamatan yang Yesus sudah berikan. Seorang hamba Tuhan bernama A.W. Tozer, A.W. Tozer. Ya, I love A.W. Tozer. Dia tulis buku dan dia cerita, ketika dia menjadi gembala di sebuah gereja, saudara, ada seorang kaya di kota tersebut, bukan orang Kristen, datang ke gerejanya dan singkat cerita, terima Yesus, lahir baru. Orang kaya, konglomerat, begitu saudara. Dan ketika dia sudah terima Yesus, dia datang kepada A.W. Tozer, Pak Gembala, dan dia tanya seperti ini, Pastor, is there anything that I can do around the church? Apakah ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk membantu pelayanan di gereja ini? Dia tanya seperti itu. A.W. Tozer, dia agak-agak terintimidasi. Ini konglomerat, saudara, di kota tersebut. Waduh, orang kaya minta pelayanan. Dia pikir ini pasti mau jadi majelis atau mau jadi ketua departemen mana, begitu ya. Dia begitu sungkan si A.W. Tozer, tapi ternyata he was surprised. Si orang kaya ini dia bilang, boleh nggak aku potong rumput gereja setiap minggu? Orang kaya, saudara, mungkin paling kaya di kota tersebut pada saat itu. Mau potong rumput gereja, dan singkat cerita, ya sudah, kalau Bapak mau silakan. Ya. Dan rumput gereja sejak saat itu terpelihara, terurus, dan menjadi indah. Minggu demi minggu berlalu, bulan demi bulan berlalu, si orang ini, saudara, terus dipakai Tuhan. Dia belajar firman Tuhan, dia memberitakan firman Tuhan dari rumah ke rumah, dari kota ke kota, dan akhirnya menjadi seorang penginjil besar yang terkenal di Amerika pada saat itu. Hati yang melayani, Bapak Saudara sekalian. Saya mau berkata seperti ini. Insting pertama, orang yang sudah diselamatkan menerima anugerah Yesus, itu adalah bertanya, what can I do for Jesus? Itu insting, saudara, tidak bisa tidak. Itulah hidup yang sepadan dengan karya keselamatan Yesus. Itulah sebabnya di ayat 11 tadi dikatakan Tuhan memberikan 5 karunia, saudara. Ya, rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Ini nggak bicara 5 orang yang berbeda. Ya, ini fungsi. Kadang-kadang satu orang punya lebih dari karunia tersebut.
Setiap jemaat tubuh Kristus dikaruniakan 5 karunia tersebut, saudara. Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Apa tujuannya? Di ayat 12 dikatakan semuanya dikaruniakan Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Bagi apa? Pekerjaan pelayanan, works of service. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa orang-orang kudus di ayat tersebut? Siapa orang kudus? Come on. Pendeta menjawab, pendeta bertanya, jemaat menjawab. Siapa orang kudus? Saudara dan saya. Ya. Setiap dari kita dipanggil untuk pekerjaan pelayanan. Ya. Kesalahan gereja di masa lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Itu mengadakan pemisahan antara siapa itu orang-orang kudus, saints, dengan orang-orang awam. Hanya orang-orang kudus saja, orang-orang tertentu yang boleh melayani. Ada jabatan-jabatan tertentu, santo, santa, dan lain sebagainya. Ya, kalau orang mau diangkat derajatnya sebagai santo atau santa, harus sudah melayani sekian lama, harus punya pengikut sekian banyak, dan harus pernah melakukan mujizat, kalau tidak salah 3 mujizat, dan baru bisa disebut orang kudus. Ya, sisanya commoners, orang awam, saudara. Dan hanya orang-orang tertentu yang boleh melayani. Ya. Ada 2 pemisahan, ada orang-orang yang dianggap kaum clergy yang boleh melayani. Ya, ini zaman dulu, saudara. Ya. Dan orang-orang awam, commoners yang nggak boleh melayani. Jangankan pelayanan, saudara. Tahukah saudara? Ini saya menyimpang sedikit sebentar. Baca Alkitab saja itu hanya boleh orang-orang tertentu, saudara, pada masa itu. Sehingga akibatnya ada seorang bernama William Tyndale di Inggris. Di tahun 1500-an dia punya hati untuk menerjemahkan Alkitab, ya, dalam bahasa Latin mainly pada saat itu ke dalam bahasa Inggris, ya, the common language pada saat itu. Ya, dia begitu rindu seiring dengan munculnya mesin cetak, dan dia terjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Gereja bersama dengan Raja Inggris pada saat itu menangkap William Tyndale, mengatakan dia adalah sesat, heresi, mengikat ke tiang, dicekek sampai mati, dan dibakar di depan orang banyak. Kenapa? Hanya karena hatinya rindu untuk supaya Alkitab bisa dibaca oleh semua orang. Ya. Pemisahan ini, saudara, sampai hari ini masih terasa imbasnya. Orang melihat hanya orang-orang tertentu yang harus melayani. Aku nonton saja di gereja. Ya, hamba Tuhan itu bukan orang-orang yang dibayar gereja saja, saudara. Ya, orang-orang yang full timer saja. Ya, orang-orang yang diordain saja, yang sekolah Alkitab saja. No, setiap dari kita yang sudah diselamatkan, kita adalah hamba Tuhan dan kita dipanggil untuk melayani. Amin, Bapak Ibu. Ya, inilah prinsip keimaman orang percaya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, membawa orang dari gelap menuju terang. Itu panggilan kita, saudara. Ya, kalau pelayanan itu ibaratnya sebuah pertandingan sepak bola, saudara semua adalah pemain di lapangan, saudara. Saudara bukan penonton. Karena orang yang nonton doang itu lama-lama jadi komentator, betul? Ya. Orang yang nonton doang itu lama-lama marah-marah. Saya sama anak saya, we have the same passion. Ya, football. We love Chelsea, the best football club in the world. Mungkin ada yang tertawa, hahaha. Gak peduli ya, Sid ya. Chelsea is the best. Kita suka nonton. Nah, kalau nonton kita suka marah-marah sendiri. Bodoh amat sih, mestinya dioper dong. Kalau dia oper, temennya tinggal klik sontek saja dan gol. Bodoh banget sih, backnya, kipernya bodoh amat sih. Dia sekarang suka teriak-teriak, saya juga sama, saudara. Ya, tapi nggak sampai banting TV loh, saudara. Marah-marah doang. Ya, kenapa? Nonton doang. Kalau nonton doang, itu yang akan terjadi, Bapak Ibu. Ya, tapi saya mau berkata, dalam pelayanan kita semua dipanggil untuk ada di dalam lapangan. Orang yang di dalam lapangan gak punya waktu untuk marah-marah, untuk komplain-komplain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya,
Jangan jadi jemaat BPJS. Saudara tahu BPJS? Apa itu BPJS? Banyak protes, jarang sumbangsi. Jangan jadi jemaat pandemik. Saudara tahu coba pandemik? Pandai debat, minim kontribusi. Sorry Pastor Yapi, I don't think you can translate it. Sorry kids, this is Indo joke. Oh by the way, saya diberitahu anak-anak Impact sekarang hampir semuanya sudah melayani. Mereka belajar sejak mereka muda, saudara. Amen, luar biasa. Ada yang di belakang media membantu Firman dan Arvin, ada yang sound, ya, the two Matthews, Micah, siapa lagi? Ya, ada yang main musik, ada yang nyanyi di depan, dan banyak di antara mereka mengajar Sunday School adik-adik mereka yang lebih kecil. Ya, so thank you om-om, tante-tante yang sudah mentoring mereka. Berikan tepuk tangan saudara buat Tuhan. Ya. Kita harus ajar sebagai orang tua, the next generation, mereka punya hati yang terbiasa melayani dimanapun mereka berada. Amin Bapak Ibu. Yesus pernah berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari kita hidup sepadan dengan apa yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita. Kita pun mau melayani. Sepadan dalam kesatuan, sepadan dalam pelayanan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, sepadan dalam kedewasaan atau maturity. Ayat 13-15. Kalau kita melihat di Alkitab khususnya Perjanjian Baru, saudara nggak perlu, saya nggak akan uraikan, mungkin saudara bisa catat atau foto saja. Ada beberapa ciri atau tanda-tanda orang Kristen yang dewasa. Ya, yang pertama konsisten dalam doa dan ibadah. Ya, konsisten. Anak-anak itu melakukan sesuatu atas dasar perasaan atau mood, Bapak Ibu. Tapi orang dewasa, mereka lakukan sesuatu karena komitmen dan pengertian. Ya, yang kedua, ciri orang yang dewasa rohani itu matang dalam karakter. Itu bicara buah roh. Pohon yang kecil tidak mungkin berbuah, tapi pohon yang dewasa seharusnya naturally akan berbuah. Yang ketiga, tahan uji. Itu orang yang dewasa. Ya. Dan yang keempat, dan inilah yang sedang ditekankan oleh Rasul Paulus di ayat 14. Orang yang dewasa, mereka teguh dalam pengajaran yang sehat. Ya. Ayat 14 berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saya suka dipakai kata angin pengajaran. Ya, kenapa angin, saudara? Karena angin come and go. Betul, Bapak Ibu? Ya, pengajaran-pengajaran yang sesat, yang tidak sehat itu come and go. Seperti fashion, ya, seperti musik, it comes and go. Ya, tapi pengajaran yang sehat, ya, itu selalu ada, selalu sama. Ya, dari dulu, sekarang, sampai kapanpun juga. Pastor Rick Warren, dia pernah berkata, when it comes to doctrine, if it's new, it's false. Cara penyampaian boleh berbeda. Cara melayani, pendekatan pelayanan boleh berbeda. Musik, alat musik, tata ibadah boleh berbeda. Tapi doktrin yang utama, keselamatan harus hanya ada dalam Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Tidak boleh berubah. Amin Bapak Ibu. Galatia 1 ayat 8. Galatia 1 ayat 8 Rasul Paulus berkata, dengar ini saudara. Sekalipun aku atau seorang malaikat, kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi dia bilang gini, kalau suatu hari aku berubah, aku ngajar hal-hal yang baru, yang berbeda dengan yang pernah aku sampaikan, aku ini terkutuk. Jangankan aku, kalau ada malaikat dari surga ngajarin hal-hal yang baru, terkutuklah dia. Orang yang dewasa tahu membedakan hal-hal yang salah atau tidak sehat. Di Indonesia, I'm not sure about in Australia, but in Indonesia it happens all the time. Seperti musim begitu saudara. Pengajaran-pengajaran yang baru ya muncul, but it comes and go. Ada pengajaran tentang kasih karunia, grace, ya, yang
memecah banyak gereja, termasuk gereja di mana saya berasal, gereja dari papa mertua saya itu mengalami begitu banyak hantaman, masalah dan perpecahan oleh karena pengajaran ini, Bapak Ibu. Ya, dan orang-orang yang percaya tentang pengajaran Hyper Grace tersebut, ketika yang khotbah di depan, khotbah tentang dosa, kekudusan, disiplin rohani, ya, mereka berbondong-bondong tinggalkan ruang kebaktian. Mereka bicara, itu Taurat. Kita semua sudah ada dalam zaman kasih karunia. Enggak perlu yang namanya ketaatan, kekudusan, doa, dosa, dan lain sebagainya. Sampai seperti itu Bapak Ibu. Ngaco luar biasa. Anak-anak sekolah minggu diajar hal-hal seperti itu. Ya, but you know what? It comes and go. It comes and go. Ada pengajaran beberapa tahun terakhir tentang baptisan. Dibaptis itu harus ngambang katanya. Dan harus dibaptis di kolam-kolam tertentu. Oleh pendeta tertentu harus bayar juga. Kalau tidak, baptisannya tidak sah. Di mana ayatnya, saudara? Ada pengajaran tentang zat-zat berkat. Ya, harus beli beberapa zat, gula, garam, gandum, dan lain sebagainya dari gereja. Ditaruh di tas kecil, ditaruh di pintu-pintu toko supaya ada berkat. Ditaruh di pintu rumah supaya rumahnya penuh dengan berkat. Jemaah diajar datang ke gereja membawa ember kosong. Katanya prophetic act, menangkap dan memasukkan berkat-berkat Tuhan ke ember. Lalu pulang pura-pura berat begitu saudara. Di mana ayatnya? Mungkin sudah mendengar ini semua, so ridiculous. Hey, pengikutnya ribuan tahu. Tapi mereka semua bayi-bayi rohani. Yang ayat 14 katakan, diombang-ambingkan. Saya suka bahasa Inggrisnya. Tossed back and forth by the waves, blown here and there by the wind. Oleh karena kelicikan manusia dengan segala tipu dayanya. Tapi saya mau berkata, kita mau hidup sepadan dengan karya keselamatan Yesus. Ditunjukkan dengan kedewasaan kita. Kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Amin Bapak Ibu. Saya adalah pemain musik, saya akhiri dengan satu hal. Ada seorang anak yang berasal dari keluarga yang broken home Bapak Ibu. Papa mamanya drug addict. Mereka biasa neglect si anak ini, namanya Roger, anak laki-laki masih kecil. Dan suatu ketika papa mamanya di penjara begitu, dan anak ini harus diadopsi di sebuah keluarga yang lain, keluarga Kristen. Ya. Tapi karena anak ini seumur hidup sudah biasa di neglect, datang dari broken home, he misbehave. Ya, dia punya banyak behavior problems begitu. Namanya Roger. Di tengah dalam keluarga barunya si Roger, dia suka swearing. Anak kecil suka swearing, saudara. Si Roger sangat nakal, suka pukul saudara angkatnya, suka pukul teman-temannya di sekolah, suka tantrum, suka bohong. Kalau minta sesuatu nggak dikasih, ngamuknya nggak kira-kira. Roger seperti itu. Tapi yang luar biasa, saudara, setiap kali Roger misbehave seperti itu, papa mama angkatnya dengan lembut, mereka selalu berkata satu hal yang sama. Mereka berkata, Roger, that's not how you behave in this family. That's not how you behave in this family. In this family, you don't do that. Ketika dia swearing, Roger, we don't say things like that in this family. Ketika dia pukul orang lain, Roger, we don't do that in this family. That's not how we behave in this family. Terus mereka katakan hal yang sama, susah setengah mati. Saudara, ngajar si anak ini yang sudah bertahun-tahun hidup di tengah-tengah keluarga yang broken home. Terus waktu berlalu, tahun demi tahun berlalu, akhirnya Roger ketika remaja dewasa berubah. Dia menjadi anak yang baik sama seperti saudaranya di keluarga angkatnya tersebut. He behave.
Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira ketika orang tuanya berkata, Roger, that's not how you behave in this family. Kira-kira apakah mereka ngomong seperti itu? Ya, Roger itu harus behave supaya dia diterima dalam keluarga tersebut? Atau apakah Roger sudah diterima dalam keluarga tersebut? Oleh karena itu, dia harus behave. Kira-kira yang pertama atau yang kedua, Bapak Ibu? Kedua. Demikianlah hidup saudara dan saya di dalam Tuhan. Hal-hal yang sudah Tuhan kerjakan, Efesus pertama, kedua, dan ketiga. Diampuni, ditebus, diselamatkan, diangkat sebagai anak, diterima apa adanya, dikasihi tanpa syarat, dijadikan ahli waris. Semuanya Yesus sudah anugerahkan. Dan dia mau hidup kita sepadan. Bukan supaya kita menerima semua anugerah tersebut Bapak Ibu. Tapi karena kita sudah menerima itu semua. Sudah bisa mengerti? Doa saya pada pagi hari ini. Hari ini kita ambil komitmen sekali lagi. Tuhan, aku mau hidupku lebih sepadan lagi.